wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi malam ini di Sen Vlog ke berapa? Aduh banyak lah. Udah banyak. Lupa lah. kita yang ke berapa. Jadi hari ini kita ketemu bersama senior abang da kami yang selama ini sudah 8 tahun kami nggak tahu harus mencari dia kemana yang mengerti dalam hal ini. Jadi malam ini kita dikasih kesempatan, Bang Willy juga Untuk ada membongkar-bongkar. waktunya ya kan Bang? Iya. Kenalan dulu Bang. Oh iya. Kita bersama Bang Willy dari Mahameru. Jadi malam ini kita bakal sharing tentang pengetahuan dari Bang Willy tentang hak cipta ya Bang? Hak cipta. Hak cipta untuk lagu, musik buat para musisi. Dan bagi kami juga nih, biar paham hak cipta, terus banyak ada lagi ya Bang kayak publisher dan segala macam ya. Iya. Jadi kita mulai aja guys. Hari ini kegiatan kita langsung Ada berapa pertanyaan yang kita ajukan nanti? kita Kira-kira. siapkan 80 pertanyaan. Sampai besok pagi nih. Besok pagi. Sampai besok pagi. Jadi pertanyaan pertama tentang hak cipta, publisher ataupun digital store. Kita mulai dari siapa nih yang mau nanya? Aku boleh ya, boleh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Oke, nih Bang Willy. Ya. Aku mau nanya nih. Sebagai perwakilan nih dari Sandwich ya. Untuk apa itu kira-kira hak cipta bagi abang lah, bagi semua, biar kita sama-sama tahu hak cipta itu apa. Jadi di dalam sebuah penemuan, ya, baik itu di dalam suatu produk ataupun penemuan intelektual seperti lagu, kemudian buku dan lain-lain ya, itu harus memiliki hak cipta. Penemuan tadi. Kenapa harus memiliki hak cipta? Karena itu berkaitan dengan sisi ekonomis dari hak cipta itu. Ya kan? Kalau dulu mungkin orang menemukan sesuatu untuk dipakai sendiri, tidak ada nilai ekonomisnya, mungkin ya tidak perlu hak cipta. Tapi begitu penemuan itu memiliki nilai ekonomis, tentunya itu memerlukan hak cipta untuk melindungi si penciptanya. Ya kan? Jadi kenapa pencipta harus dilindungi? Ya karena ketika penemuan itu dipakai banyak orang dan menghasilkan nilai uang, gitu ya. Nah itu si pencipta harus mendapatkan bagian. Jadi banyak pencipta dan penemu itu yang nggak kerja apa-apa, ngangkat kaki di rumah, dia menikmati hasil sampai keturunannya semua ya. Karena hak cipta itu Bang ya. Kan hak cipta. Namun apabila dia tidak memiliki hak cipta, ya otomatis dia tidak memiliki apa-apa, tidak mendapatkan nilai ekonomis dari ciptaannya. Makanya itulah pentingnya dan perlunya sebuah penemuan dan ciptaan itu didaftarkan hak ciptanya atas nama kita, karena agar kita dilindungi dari penggunaan ciptaan kita secara ilegal oleh orang lain. Gitu. Jadi diam-diam nanti orang yang kenyang ya Bang. Iya. Jadi kalau di Indonesia kan banyak yang nggak terbiasa dengan kalau penemuan itu paten ya. Hak paten ya, hak paten. Banyak yang tidak terbiasa dengan itu, mungkin tidak mengerti, ataupun malas ngurusnya, ribet dan segala macam. Padahal zaman sekarang ini udah mudah ya mengurus paten, mengurus hak merek, itu mudah itu, mengurus hak cipta, mudah sekali. Jadi nggak ada alasan lagi kita nggak mengurus itu, karena udah banyak kemudahan. Kalau dulu mungkin iya ribet, tapi sekarang nggak lagi. Nah, makanya ya harus gitu kan. Jadi di dalam sebuah industri musik gitu ya, kenapa penting hak cipta?
Karena lagu ini kan diciptakan kan, dibuat kan. Dengan susah payah bang ya. Iya, dibuat kan. Lagu ini oleh penciptanya. Kemudian dinyanyikan oleh artis atau band, solois. Nah, artis bandnya dapat uang dari manggung, dari produksi lagu. Soloisnya dapat uang dari manggung dan produksi lagu. Penciptanya dapat apa? Ya kan? Kan itu pertanyaannya. Iya. Supaya penciptanya mendapatkan sesuatu dari ciptaannya tadi, maka dia harus memberi. Sebenarnya dia bisa mengurus sendiri hak cipta itu, tapi kan ribet ya, yang berkaitan dengan administrasi. Maka dia harus mengkuasakannya kepada sebuah lembaga, yaitu lembaga manajemen kolektif dan publisher. Jadi hak cipta itu adalah sebuah perlindungan dan boleh dibilang seperti patennya kita lah terhadap karya kita. Ada payung hukumnya juga bang ya. Ada payung hukum karena publisher itu kan berbadan hukum, PT dia. Dibandingkan kita mungkin kalau ngurus sendiri, misalnya orang membawa lagu kita urus itu kan, ininya klaimnya kan ribet. Mending kita kuasakan kepada publisher untuk mengurusnya. Mereka kan lebih berkompeten, mereka berbadan hukum, ya kan? Mereka lebih kuat secara hukum untuk mengurusnya. Gitulah kira-kira. Jadi saling membutuhkan lah bang ya. Iya, saling Jadi, membutuhkan. Kita di ini ya bang. Dilindungi. Dilindungi ya. Dilindungi. Oke, berarti hak cipta itu adalah perlindungan bagi pencipta lagu dan karya dari Dan musisi. karya. itu Apapun sendiri. itu penemu lah. Dan itu wajib bagi semua musisi yang menciptakan sebuah karya ya bang, Iya. atau lagu. Dan itu juga mendorong orang untuk berkarya kan. Betul. Nah, karena karya itu bisa menghasilkan penghasilan sampai bayangin aja keturunan dari pencipta lagu Beatles misalnya, pencipta lagunya Elvis gitu. Sampai sekarang anak cucunya tetap Pasti kaya ngerasain ya. dia. Masih ngerasain ya. Iya, dari ciptaan kakek moyangnya dulu kan. Seperti itu. Udah jelas lah kayaknya ya. Jadi pertanyaan pertama udah jelas ya kawan-kawan jelas ya. semua. Jadi kita masuk ke Pertanyaan kedua ya. Jadi bang, perbedaan hak cipta dan publisher itu apa bang? Kalau hak cipta itu kan produknya. Ya. Publisher itu lembaganya. Nah, sebuah lembaga publisher itu atau perusahaan publisher tadi ini dia mengelola sebuah produk yang bernama lagu. Nah, lagu ini kan diberi paten, diberi hak cipta. Nah, itulah produknya itu. Jadi dia publisher ini melayani pendaftaran hak cipta, mengelola sisi ekonomis dari hak cipta tadi, kemudian menagih royalti terhadap karya hak cipta yang dibawakan oleh orang lain. Nah, itulah pekerjaannya. Jadi hak cipta adalah suatu layanan dari lembaga manajemen kolektif dan publisher. Itu layanan. Itu bedanya ya. Itu beda. Oke, lanjut Pak Es, apa lagi? Kalau tadi kan kita udah bahas bang tentang hak cipta dan publisher bang. Iya. Jadi masih ada kan kita ya sama-sama memulai karir kan selain berkarya juga tidak ketinggalan di dunia digital bang. Lebih tepatnya lagi kan kita juga sekarang udah main YouTube, Iya. udah banyak juga digital platform lainnya yang kita tahu kan. Nah buat kawan-kawan itu gimana bang? Kira-kira kalau misalnya pernah kita lihat atau pernah kita dengar istilah dari copyright. Iya. Nah, jadi maksud saya ini saya mau tanya apa itu copyright Bang? Pada YouTube ataupun digital platform lainnya. Iya. Apa pengertian copyright pada YouTube atau di YouTube dan di digital platform lainnya gitu. Jadi setelah lagu tadi didaftarkan ke publisher, terus publisher itu akan men-scan tuh lagu tadi itu di platform digital, di YouTube dan segala macam. Jadi mereka punya mesinnya untuk men-scan itu. Di trace mereka ketahuan lah nih siapa aja yang meng-cover nih Secara otomatis. secara otomatis dan secara manual. Oh, manual juga. Manual juga. Berarti Dipilah ya. Diketik aja di YouTube tuh, misalnya lagu Dinda.
itu siapa yang membawa ini semua? Iya iya iya. Dinda tuh salah satu karya Mameru, hati-hati. Jangan asal itu udah cepat-cepat ya. didaftarin ya bang. Udah. Ah, Cipta dan sudah diurus sama publisher. Jadi minimal kalau kita mau mengcover lagu itu harus meminta izin secara resmi kepada pencipta lagu ataupun kepada publisher. Jadi baru boleh kita membawakannya. Kalau kita pengen tahu di mana biasanya kalau di YouTube itu dia kan ada penjelasannya itu. Siapa nama pencipta lagunya, kontak personnya, publishernya, ada keterangannya. Jadi kita bisa menghubungi langsung. Jadi mengenai hak cipta, tadi belum kita jelaskan ya, hak cipta itu apa-apa saja. Jadi yang pertama itu performing right. Performing right itu urusannya di LMK, Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia itu WAMI yang pegangnya, Wahana Musik Indonesia. Nah itu apabila lagu kita itu dibawakan di dalam panggung pertunjukan, televisi, karaoke, kafe, nah itu nama haknya performing right, itu harus bayar, tarifnya 2%. royalti bang ya. Kalau misalnya Enggak royalti, tapi tarif dia. tarif. Semacam restribusi lah. Bawaan lagu itu harus bayar sebelum pertunjukan kepada WAMI. 2% dari budget artis yang tampil. Seharusnya Iya. Kalau di Jakarta udah jalan. udah jalan. Medan itu udah berlaku ya. Udah Seperti berlaku itu ya. seperti itu. Kafe, hotel, pertunjukan mau yang membawakan lagu cover itu sudah bayar. Berarti Kafe talent-talent yang mau tampil itu Sudah dia dibayar. menghubungi. enggak IO-nya. IO-nya. Oh begitu. IO makanya kan dalam setiap pertunjukan IO kan minta lagu. Oke, song list. Nah, dari situ mereka mendaftar ke WAMI Untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan performing right tadi. Barulah seharusnya lagu itu boleh dibawakan dan Iya. ditampilkan. Tampilkan. Boleh. Makanya nggak ada masalah. Cover tuh bukan hal tabu. Oke. Tapi kita harus dapat izin resmi. Nggak bisa sembarangan. Itu bisa kena tuntut. Tadi yang menuntut tuh siapa? Siapa yang Sekarang ada yang malas. Yang mengurus itu tadi dua bang, yang masalah hak cipta tadi kan ada 3 bang. Oh ya, Itu yang pertama tadi performing right. Iya. Terus ada 2 lagi, Apa tuh? sinkronisasi dan mekanikal. Nah, ini yang ngurus publisher. Publisher ini anggotanya WAMI. Jadi satu kesatuan. Satu kesatuan. Nah, jadi sinkronis itu apa? Orang membawakan lagu kita di YouTube. Kemudian memakai lagu kita untuk iklan, sinetron, film. Nah, itu sinkronis namanya. Itu izinnya sekali bayar. Jadi kita mau cover nih, minta izin ke publisher, berapa tarifnya? 1 juta misalnya, 2 juta, udah sekali bayar udah. Putus. Udah putus. Gitu dia. Iklan juga begitu, TV juga begitu. Yang ketiga mekanikal. Mekanikal itu ada produksi musik seperti rilisan fisik, CD, kaset, vinil, kemudian rilisan digital, RBT, itu mekanikal namanya. Itulah produksi resmi dari musik sekarang. Itu setiap lagu yang dirilis secara digital akan memperoleh kode ISRC ya. Jadi itu setelah lagu itu keluar kode ISRC, nah itu lagu itu akan bisa dikolek royaltinya oleh publisher untuk pencipta lagu. Kalau lagu kita daftarkan publisher tapi tidak keluar kode ISRC-nya, royalti untuk pencipta lagunya nggak ada. Di setiap lagu yang akan didaftarkan ke publisher untuk mendapatkan nilai ekonomis dari lagu itu, dia harus dirilis secara mekanikal. Kalau YouTube saja itu sinkronis. Yang dapat cuman yang ininya performernya yang membawakan lagu itu. Tapi pencipta lagunya enggak. Pemutarannya ya. Ya di akun YouTube itu kan ada performernya kan. Misalnya band atau solois. Ya cuma dia yang dapat. Pencipta lagu enggak. Tapi kalau sudah terdaftar ISRC-nya, YouTube mengeluarkan lagi royalti khusus buat
pencipta lagunya. Nah, jadi 2 royalti dia. Oh gitu. Iya. Nah, enak kan? Jadi itulah Tapi- pentingnya. Berarti aku harus banyak buat lagu loh. Oh Bang. iya. Aku sendiri. Jadi kan aku biar banyak nih. Gitu. Iya. Makanya itu pencipta lagu di luar negeri kaya, di Indonesia enggak. Karena Ya. selama ini yang enggak begitu, enggak didaftarkan publisher kan. Jadi ada artis mau rekaman, label ngontek pencipta lagu, tolong buatkan lagu untuk artisku. Bayar 10 juta udah selesai. Lagu itu meledak-meletup, dia nggak dapat apa-apa. Udah nggak ada lagi, cuman sekali terima Sekali aja. aja. Karena pemborong ya bang ya. Lagu Pemborong musik ya. Iya. Lagu itu udah terjual kemana, didistribusikan kemana-mana, dia udah nggak dapat lagi. Nggak dapat. Dalam industri musik, dalam produksi musik itu ini ininya apa namanya ya? Mekanismenya lah ya. Label ngembeli lagu ke publisher, kemudian diproduksi. Jadi yang punya lagu itu publisher. Publishernya dari mana dapat lagu? Ya dari pencipta lagu yang mengkuasakan kepada mereka. Gitu sebenarnya. Label itu tidak memiliki lagu. Mereka hanya memiliki master digitalnya saja. Dan label dan agregator hanya memiliki master digitalnya, itu ingat ya. Bukan lagunya. Lagu tetap punya pemilik lagu. Tapi maksudnya master rekaman atau record yang manual, yang asli gitu, yang belum di mixing itu maksudnya master itu. Enggak, yang sudah di mixing. sudah Oh, yang sudah di mixing masternya itu. wafnya lah. Nih artinya masternya lah, masternya Iya, mereka iya. punya. Gitarnya, bagian gitar. bagian- Kalau sekarang kan begini ya, pengertian zaman dulu itu kalau master itu yang belum di ini ya, mixing. belum diproduksi, tapi sudah di mixing dan mastering. Ah. Tapi belum diproduksi, itu master. Nanti kan dia kalau mau memproduksi lagi tinggal pakai master itu untuk menggandakan kan. Iya. Itu. Zaman sekarang kan nggak ada penggandaan. Jadi Rilis itulah saja. pentingnya ya. Bagi pencipta pentingnya hak cipta. Cipta. Makanya kalau misalnya di band ada satu pencipta lagunya, dia harus mendaftarkan. Nggak bisa dia nggak daftar karena nanti dia nggak dapat bagian. Dia hanya dapat bagian dari hasil penjualan lagunya saja. Tapi hak royalti sebagai pencipta lagu dia nggak dapat. Jadi udah gitu aja ya kan. Itu aja. Ya bagilah nanti kok sama ini. Nah, padahal bagian pencipta itu kalau dalam royalti itu lebih besar sebenarnya dibanding orang yang lain. Jadi pencipta lagu itu dalam royalti yang didapatkan dari produksi musik itu pun lebih besar sebenarnya hasilnya ya dibanding yang lain. Jadi istimewa dia pencipta lagu ini. Kalau didaftarkan Dan tidak didaftarkan. kalau tidak didaftarkan nggak dapat Punya apa-apa. hak lebih, Punya pencipta hak lebih. sebuah lagu itu punya hak lebih lah. Iya. Gitu, karena itu sudah diciptakan. Lanjut ya bang.